waktu kelas 6 SD udah ikut kejuaraan UGM di Jogja melawan anak Jepang. Sayangnya kalah di runner up juara 2. Iya. Bro, gimana nih ngobrol-ngobrol sama saya dengan ketika main bulu tangkis? Kalau udah lulus, kalau emang rezekinya jadi poluan TNI, kalau enggak ya menerus ke luar negeri untuk mengelatih gitu. Kalau di sini kan ketinggalan pelajaran, tapi udah ada jadwal waktu sendiri dan orang tua juga mengeleskan Devi. Dukungan dari orang tua itu sangat Masya Allah banget, apalagi waktu kecil selalu didukung, apalagi waktu pertandingan. Dan sekarang juga orang tua mau ngedukung Devi, mau ngapain, kayak mau lanjut bulu tangkis, mau sekolah atau mau ke jenjang manapun juga selalu didukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Inaida Mehati di Pojok Dopokan. Bercita-cita untuk negeri bersama Mansatu Banyumas Sekti. Di Pojok Dopokan kali ini tamu kita seorang atlet bulu tangkis yang juga merupakan peserta didik Mansatu Banyumas kelas 11, Mbak Deviani Putri Purku. Assalamualaikum Mbak Devi. Waalaikumsalam Bu Inaya. Namanya Mbak Deviani Putri Purku. Iya. Purkunya singkatan ya? Iya, Purwokerto Kudus. Wow, Purwokerto Kudus, keren. Bisa ditiru ini. Baik, jadi ayah Purwokerto, ibu Kudus atau? Ayah Kudus, ibu Purwokerto. Oke. Mbak Devi ini kan merupakan atlet bulu tangkis ya Mbak ya, di Mansatu Banyumas, sering mewakili kejuaraan-kejuaraan. Selain Mbak Devi ada lagi yang lain ya? Ada Mas Arga sama Mas Dava. Mas Arga Robani dengan Mas betul. Faus Dava Ataya. Iya. Tapi karena satu dan lain hal, maka Mas Dava dan Mas Arga tidak bisa ikut hadir di sini untuk ngobrol-ngobrol dengan saya. Kalau Mbak Devi sendiri, mestinya menjadi atlet bulu tangkis itu kan tidak langsung ya, tidak langsung sekarang tiba-tiba menjadi atlet, tiba-tiba pinter main bulu tangkisnya, tapi mesti melalui proses yang panjang. Iya, betul. Sejak usia berapa itu Mbak? Sejak PAUD udah mulai dikenal sama bulu tangkis gitu. Jadi dari PAUD sudah mulai latihan bulu tangkis. Itu memang sudah terindikasi suka atau gimana itu ceritanya? Dari awal ikut kakak yang pertama main bulu tangkis, habis itu pelatihnya bilang ke orang tua Devi, bilang, wah ini Bu masih kecil Pak, Bu, dicoba untuk ikut bulu tangkis. Lalu kelas SD itu udah mulai fokus banget buat bulu tangkis. Jadi memang udah dari kecil dilatih terus gitu ya. Kemudian ingat nggak berapa kali selama dari kecil sampai besar itu ikut kejuaraan? Kalau dari kecil sampai sekarang nggak bisa terhitung sih, udah banyak banget Bu. Banyak banget ya, nggak terhitung. Iya. Kemudian proses menjadi atlet itu kan melalui latihan-latihan tadi, itu di Purwokerto terus atau gimana? Pernah ikut yang lain mungkin? Pernah kelas 3 SD sampai kelas 7 di Kudus di PB Jarum. Lalu kelas 7 pulang, habis itu kelas 8 sampai kelas 9 di Jakarta di PB Jaya Raya. Terus pulang ke sini lalu sekolah di Man. Oh gitu. Iya. Jadi ternyata perjalanannya panjang. Iya, betul. Pernah di Kudus ikut PB Jarum, kemudian di Jakarta juga, baru sekarang pulang lagi ke Purwokerto dan bersekolah di Mansatu Banyumas. Kalau selama di Mansatu Banyumas, berapa kali itu ikut event-event kejuaraan gitu? Ingat nggak? Kalau yang buat wakilin Man, baru kemarin satu, udah paling ada 10, bisa dihitung 10. Ada Popda, O2SN, Posma, Popma, terus dan kemarin baru di Tegal. Itu turnamen? Iya. Turnamen apa Mbak? Turnamen kalau yang di Tegal antar kayak nama sekolah, habis itu kalau Popda itu
wakilin Kabupaten Banyumas. Kalau yang terakhir kemarin itu tingkatannya apa? Tingkatan maksudnya kabupaten, provinsi atau nasional? Itu nasional kalau nggak salah. Oh, gitu. Berarti pesertanya dari seluruh Indonesia dan pastinya ratusan ya Mbak ya? Iya. Dan Mbak Devi juara 1. Oke. Ini kayaknya grogi. Enggak. Grogi mana nih? Ngobrol-ngobrol sama saya dengan ketika main bulu tangkis? Sama aja sih, tapi ya lebih grogian main bulu tangkis. Lah, iya, orang diajak ngobrol kok kayak diajak gelut. Sepaneng gitu ya. Baik. Nah, kalau menurut Mbak Devi selama menjadi atlet bulu tangkis, kejuaraan apa yang paling bergengsi menurut Mbak Devi yang pernah Mbak Devi juarai? Waktu kelas 6 SD udah ikut kejuaraan UGM di Jogja melawan anak Jepang. Sayangnya kalah di runner up juara 2. Oh iya, tapi ya sudah bagus ya. Runner up juara 2. Kalau yang juara 1 sering banget ya Mbak ya? Dulu sering, tapi ya sekarang ya nggak begitu. Menurut Mbak Devi faktor apa itu kalau sekarang? Apa memang pesaingnya semakin banyak atau gimana? Persaingannya semakin ketat. Teman-teman yang lain juga yang seumuran latihannya udah makin pada tambah bagus dan kan yang mereka udah pada di klub besar, tapi saya di sini aja gitu. Oh, masih di sini aja. Ya. Tapi pingin untuk ikut klub-klub yang lebih besar begitu? Untuk kalau yang sekarang udah enggak lah, di sini dulu aja gitu. Sedang fokus kuliah, fokus sekolah. Terus nanti mau kuliah gitu ya. Grogi, mendingan megang raket ya kayaknya ya. Baiklah. Berarti di sini juga otomatis ikut ekstrakurikuler bulu tangkis. Iya. Pembinanya siapa Mbak? Bu Nur Hayati. Kalau selama ini yang Mbak Devi rasakan dukungan dari pembina ekstrakurikuler itu sendiri maupun guru olahraga yang lain maupun dari pihak madrasah itu seperti apa yang Mbak Devi rasakan? Setiap ada pertandingan selalu didukung, selalu kasih semangat. Mau pertandingan di mana aja ya selalu kasih semangat, didoakan gitu. Didoakan gitu ya. Juga ada dukungan secara materi, secara moral, didoakan secara spiritual juga ya. Kemudian kalau misalnya nih ya, kan otomatis Mbak Devi itu sering meninggalkan pelajaran kalau misalnya ikut kejuaraan. Itu caranya untuk bisa mengejar itu seperti apa? Ada ininya, triknya? Sebenarnya kalau di sini kan ketinggalan pelajaran, tapi udah ada jadwal waktu sendiri dan orang tua juga mengeleskan Devi. Oh, bagus banget ya. Berarti juga selain Mbak Devi katakanlah berkarir di dunia bulu tangkis, juga tidak meninggalkan sekolahnya. Tetap, walaupun mungkin di sini sering meninggalkan pelajaran karena harus ikut kejuaraan di mana-mana, tapi tetap saja belajar di rumah melalui les-les yang didukung oleh orang tua. Berarti di sini orang tua itu sangat mendukung, keluarga itu sangat mendukung ya. Menurut Mbak Devi, dukungan dari keluarga yang paling berarti buat Mbak Devi? Dukungan dari orang tua itu sangat Masya Allah banget, apalagi waktu kecil selalu didukung, apalagi waktu pertandingan. Dan sekarang juga orang tua mau ngedukung Devi, mau ngapain, kayak mau lanjut bulu tangkis, mau sekolah atau mau ke jenjang manapun juga selalu didukung. Berarti memang keluarga itu sangat-sangat luar biasa ya terhadap dukungannya terhadap Mbak Devi, sehingga Mbak Devi bisa seperti sekarang. Kemudian kalau Mbak Devi sendiri, cita-citanya itu ingin jadi apa Mbak? Kalau udah lulus, kalau emang rezekinya jadi poluan TNI, kalau enggak ya menerus ke luar negeri untuk mengelatih gitu. Oh, hebat sekali cita-citanya. Kalau tidak jadi poluan, kemudian jadi pelatih di luar negeri. Pelatih di luar negeri. Saya doakan semoga cita-cita Mbak Devi tercapai. Berarti dari menjadi atlet kemudian menjadi pelatih misalnya.
tidak di Poluan itu. Apapun itu, insya Allah akan tercapai apabila Mbak Devi semangat. Iya, optimis ya. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh Mbak Devi kepada teman-teman atau kepada masyarakat atau kepada keluarga atau kepada pihak madrasah. Buat madrasah, terima kasih selama ini udah ngedukung Devi pertandingan. Semoga madrasah semakin maju, semakin prestasi. Semoga ada anak-anak lainnya prestasinya lebih membaik lagi dan membanggakan MAN 1 Banyumas. Oke, jadi kita tunggu Mbak Devi selanjutnya di MAN 1 Banyumas. Bagi yang memiliki potensi tidak hanya di bulu tangkis tapi juga di potensi yang lain, bisa berkembang bersama di MAN 1 Banyumas. Demikianlah tadi obrolan kita dengan atlet bulu tangkis MAN 1 Banyumas, Mbak Deviani Putri Purku. Sukses bukanlah kebetulan. Ia terbentuk dari kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengorbanan, dan yang paling penting, cinta akan hal yang sedang atau ingin kamu lakukan. Kita jumpa lagi di bincang-bincang selanjutnya dengan tamu-tamu yang lain, tentunya dengan saya, Inaida Mahati, di Pojok Dopokan. Berjuta cinta untuk negeri bersama MAN 1 Banyumas Sekti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.